Kalau kalian perhatiin ini kayak foto biasa aja kan, orang-orang tersenyum. Tapi aslinya guys, asli ini bikin merinding parah. Jadi kakak beradik ini tuh adeknya baru dibeliin kamera yang bisa ngezoomnya jauh banget guys. Akhirnya mereka jalan-jalan nih ke gunung. Akhirnya saking excitednya adeknya tuh foto-foto segala sisi yang ada di pegunungan itu. Dan pas setelah di foto-foto kayak gini, kakaknya pengen lihat dong gambarnya kayak gimana aja. Akhirnya diliatin nih, tuh kan kameranya bagus, bisa ngezoom jauh-jauh kayak gini. Dan mereka tuh ngeliat satu foto yang kayak gini, orang lagi cocok tanam kayak gini. Terus mereka tuh di sini belum sadar ada keanehan di foto itu. Mereka tuh kayak, oh bagus ya. Terus pas dilihat itu fotonya di mana? Di ujung gunung situ guys, yang jauh banget. Pas dari sini mereka baru sadar kalau misalkan foto ini kalau perhatiin ya, itu kan letaknya jauh banget katanya di sini. Gimana caranya orang yang ada jauh di sana itu bisa ngelihat ke arah kamera yang ada di sini, sedangkan mereka tuh jauh banget kan? Dan mereka tuh semua senyum lihat ke arah kamera guys. Ini siapa? Cowok ini kaget banget ketemu cewek yang dulunya adalah sosok anjingnya yang udah meninggal. Asli kalian gak bakal nyangka. Jadi pas umur sekitar 5 tahun, dia itu lagi jalan-jalan guys. Tiba-tiba dia nemu anjing yang abis dipatok sama ular. Karena mau nyelamatin anjing ini, akhirnya dia buru-buru cari benda, yaitu batu, yang akhirnya nanti dia lemparkan ke arah si ular ini. Dan akhirnya anjingnya selamat dan dia bawa pulang kayak gini, dia rawat. Tapi anjingnya itu gak lama meninggal juga guys. Karena udah kesakitan nih dipatok sama si ular tadi. Dan di sini dia sedih banget sampai kejadian itu tuh teringat sampai dia udah dewasa. Nah pas lagi di jalan tiba-tiba ada cewek nyamperin dia dan nanya, kamu percaya nggak ada reinkarnasi? Nih cowok bingung dong, maksudnya apa? Katanya, kamu inget saya nggak? Katanya. Nih cowok langsung keinget muka anjingnya dulu. Dan jangan-jangan ini reinkarnasi dari anjingnya dulu, dia bilang gitu. Dan akhirnya pas mereka menikah, dia meninggal. Kenapa? Karena itu adalah reinkarnasi ulernya, bukan anjingnya. Jangan pernah bukain pintu ke sembarangan orang, atau kejadiannya bakal kayak gini nih. Apalagi kalau kalian sendirian di rumah, asli guys ini serem banget. Jadi anak ini tuh cuma tinggal sama ibunya, dan ibunya itu tiap pagi kerja, dan malamnya itu ada shift malam juga untuk kerja di tempat lain. Nah dia itu makanya sehabis pulang sekolah, kayak sendirian di rumah gitu, nonton, makan, dan lain-lain. Pas lagi nonton tiba-tiba ada yang ngetok pintu, dan dia yakin itu bukan ibunya, karena ibunya itu punya kunci, nggak mungkin dia ngetok dulu. Dan ternyata bapak-bapak yang nggak pernah sama sekali dia kenal, dan mukanya tuh serem banget kayak gini, kakek-kakek. Dan dia nanya, di rumah ada orang nggak? Tapi ya namanya anak kecil kan, Ria refleks jawab, nggak ada. Ya udah nanti saya balik lagi katanya gitu. Nah akhirnya ya udah dong dia lanjut nonton kayak gitu. Tiba-tiba pas lagi makan digedor-gedor, dan kali itu gedor-gedor kenceng banget. Tapi kali ini feeling dia tuh gak enak, makanya dia cantolin kunci yang ada di pinggiran pintu ini ke sini. Dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup dia, karena setelah ini lanjut part 2. Asli dia beruntung banget, karena sebelum dia buka pintunya, dia sempat masang rantai yang bentuk kayak dikunci gini nih, kayak gini. Jadi pas dia buka, ternyata langsung didorong dari luar sama kakek-kakek yang tadi. Langsung dong dia panik banget, karena ternyata yang datang orang tadi, kakek-kakek yang gak jelas tadi. Dan dia kayak sambil ngomong kayak, kamu gak apa-apa, saya cuma mau mastiin kamu itu baik-baik aja. Tapi sambil kayak ngedorong-dorong pintunya gitu. Dia bilang gak apa-apa, langsung dia tutup. Karena udah malam banget, dia makin gugup, makin menggigilkan. Akhirnya dia nonton TV aja untuk kayak sambil ngilangin rasa seremnya itu. Dan tiba-tiba di kotak surat ini nih muncul lagi kakek-kakek tadi. Dan ini kayak munculin muka sama bibirnya sambil ngomong, biarin aku masuk. Terus dia ngegedor-gedor sambil teriak-teriak gitu makin kenceng. Tapi akhirnya dia menyerah sendiri dan pergi. Dan setelah lapor polisi, ternyata gak ditemuin itu siapa. Kisah nyata pembantu asal Indonesia yang kerja di luar negeri ini dipulangin lagi ke Indonesia karena ada sesuatu yang nempel di badan dia. Asli guys ini serem banget. Jadi namanya ini Bu Wati. Dia itu kerja di luar negeri tapi gak disebutin di mana. Jadi setiap malam itu anak-anak di rumahnya itu selalu ngedenger dia tuh nangis. Dan itu selalu kejadiannya tiap jam 2, jam 3 pagi. Dan keluarga ini mikir, mungkin dia kangen aja kali sama keluarganya di Indonesia. Tapi ini tuh berlangsung berbulan-bulan. Suatu siang bapak ini lagi benerin lampu. Terus kayak ada yang lewat di kamar-kamarnya gitu. Terus pas dia tanya, kamu lagi main ya di dalam? Dikira anaknya kan. Taunya anaknya munculnya dari belakang. Dan dia baru sadar ternyata siapa tuh di ruangan itu. Di sini si Bu Wati udah mulai panik. Dia sadar hal sesuatu yang gak benar terjadi di rumah ini karena sesuatu yang nempel di badan dia. Si bapaknya ini langsung mikir, apa jangan-jangan ada orang jahat yang lagi ngincer Ibu Wati. Makanya dia mau telepon polisi kan. Tapi Bu Wati langsung bilang, ini bukan manusia. Lanjut part 2. Jadi bapaknya ini kaget banget pas dia manggil anaknya di sini.
kok nggak keluar-keluar, gak ada yang respon. Tapi setelah tahu ternyata anaknya itu lagi main di ruangan tengah dan anaknya itu muncul dari sini, bapaknya kaget. Bapaknya langsung mikir, tadi di ruangan itu berarti siapa yang lari-lari? Mereka langsung mikir ada sesuatu yang aneh terjadi di kamarnya setelah Ibu Wati itu nangis-nangis terus tiap malam. Dan ternyata emang ruangan itu pas dicek gak ada orang. Si Ibu Wati ini langsung kaget. Karena sebenarnya si Ibu Wati ini tahu orang yang tadi dilihat sama keluarga ini tuh di ruangan itu siapa. Langsung si bapaknya ini langsung kayak bilang, wah jangan-jangan ini pasti orang jahat nih yang ngincer Ibu Wati. Ditelepon lah itu 911 kan. Dia langsung bilang ke bapaknya, jangan telepon polisi karena ini nggak ada hubungannya sama polisi. Tapi ini adalah sesuatu yang nempel di badan saya yang dikirim sama orang Indonesia juga untuk melindungi saya waktu saya kerja di sini. Diusir ke pendeta pun nggak ngaruh sampai akhirnya Ibu Wati ini dipulangin lagi ke Indonesia karena dirasa sudah menakutkan. Kalian yakin sahabat kalian itu manusia beneran? Kalian harus dengerin cerita dari kisah nyata satu ini guys. Asli ini endingnya parah banget. Jadi anak cowok ini punya sahabat yang namanya Mike. Dia sering banget main sulap. Nih contohnya, dia bisa munculin sesuatu dari kepalanya kayak gitu. Dia seneng banget dong pas ditunjukin kayak gitu. Sampai suatu hari si Mike ngajak, yuk main ke rumah gue bakal tunjukin sulap yang luar biasa, kata dia gitu. Akhirnya dia tarik temennya ini, dia bilang, ini ada kotak nih. Sambil dia juga nunjukin nih foto-foto keluarganya. Jadi kakaknya ngejagain kotak ini nih, dan dia bakalan masuk. Nanti dia bakal menghilang katanya. Akhirnya dia masuk dong ke sini, dan langsung kakaknya itu bacain mantra bla 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 bla. Set, pas dibuka beneran hilang dong. Dia tapi nggak percaya gitu aja. Dia mau ngecek kotaknya pasti ada ruangan rahasia. Pas dia lihat, asli guys, dia ngelihat ini parah banget. Lanjut part 2. Waktu kotak ini dibacain mantra sama kakaknya, dia agak ragu nih. Ternyata beneran hilang dong orang di dalamnya. Si Mike hilang. Dan pas dia lihat, bener-bener ini kotak solid. Gak ada ruangan lagi untuk kabur. Tapi tiba-tiba dia ditelepon untuk segera pulang ke rumah sama orang tuanya. Jadi dia pulang gitu aja. Nih lihat kakaknya nungguin. Lama gak ngontek dia, akhirnya dia datangin rumahnya si Mike. Pengen main gitu kan sama temennya. Akhirnya didatangin dong rumahnya besokannya. Bapaknya ini nanya, kamu mau ketemu siapa? Mau ketemu Mike. Mike siapa ya? Dia panik dong. Ya Mike, anak kamu, katanya gitu, sahabat saya. Kemarin saya main kesini kok. Karena panik, dia langsung kayak nunjukin, ini kan foto keluarga. Nah, dia bingung, di situ nggak ada mukanya Mike guys. Mukanya Mike tuh hilang. Padahal belum lama ini dia ngelihat Mike kesini dan dia main kesini. Dan pas dia buka HP dia, foto-foto dia sama Mike, ternyata emang nggak pernah ada sosok Mike di foto-foto yang dia ambil selama ini. Tahu nggak sih di Jepang itu ada orang yang jual rumah murah banget tapi bekas terjadi tindakan kriminal. Kalian mau nggak? Contohnya rumah ini nih udah kosong selama 20 tahun karena di bagian kamar mandinya istri yang punya rumah itu meninggal di sini nih. Kenapa rumah ini murah? Karena orang Jepang itu masih percaya banget kalau misalkan ada orang yang meninggal dalam suatu rumah, hantunya itu akan bergentayangan di rumah itu. Tapi bagi sebagian orang, rumah yang murah kayak gini itu penting banget untuk dibeli karena ya emang mereka gak punya duit lebih. Dan di Jepang sendiri, kalau misalkan rumah pernah terjadi kejadian seperti itu harus diinformasikan ke orang yang beli setelah kejadian itu. Tapi kalau misalkan kalian udah pembeli selanjutnya, itu nggak wajib untuk dikasih tahu pernah terjadi apa di situ. Dan menurut yang jual-jualin rumah kayak gini, itu rumah jenis kayak gini tuh naik terus di Jepang, jadi nggak pernah kekurangan. Gimana? Kalian mau nggak beli rumah kayak gitu? Murah loh. Guys, kalian ada yang pernah bintitan nggak? Ini gara-gara ngintipin orang, emang bener? Jadi ada bakteri namanya itu Staphylococcus, yaitu bakteri yang biasanya emang ada di kulit manusia. Nah, di kelopak mata itu ada 3 kelenjar. Yang pertama itu ada Zeiss, ada mole, ada juga meibomian. Kelenjar Zeiss ini biasanya mengeluarkan minyak untuk melumasi bulu mata. Kalau kelenjar mole itu kelenjar keringat. Kalau kelenjar meibomian itu mencegah penguapan lapisan air mata. Nah, dari ketiga kelenjar itu, dari kulit mati yang ada di sekitaran mata, itu sering banget masuk bakteri nih, jadi terhambat, tersumbat. Jadilah infeksi, jadilah mata kalian bintitan. Kalau infeksinya itu ada di kelenjar Zeiss sama mole, itu namanya itu eksternal, jadi kayak kelihatan gede gitu. Tapi kalau infeksinya itu ada di kelenjar meibomian, ini biasanya lebih sakit, walaupun sebenarnya nggak terlalu kelihatan ngejendol. Bisa tuh gara-gara ngucek-ngucek mata padahal tangan kotor, soft lens gak steril, gak bersihin make up.